Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, ke dalam peraturan Islam, undang-undang Islam, ketetapan Islam itu secara menyeluruh. Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh setengah-setengah. Dan janganlah kamu mengikut langkah-langkah syaitan, bahwa sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Shadaqallahu adzim. Yang menghormati ketua dan pengurus masjid itu Darul Muslimin. Itu artinya diriku. Masjid itu tuh artinya ini tahu tuh. Darul Muslimin. Darul itu apa tuh? Kampung Muslimin. Kampung Islam. Kampung orang Islam. Itu kan daerah Islam. Tapi nanti ada ukurannya. Kemudian yang menghormati alim ulama Surah Bendang dalam nagari Cahaya Allah di muka bumi. Satarunya Ninyak mama angku pamulu sarato jadi nantau pandai kapai sampai mengadu kapulang sampai babarito malam lawe papadang lapang upas kusui inyo nang kamanya nasayan ukarwa inyo nang kamang padanya. Satarinyo bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sepenuhnya kita serahkan kehadiran Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah, pada malam yang berbahagia kita bisa menghadiri yang kita hadiri, yaitu ketetapan yang telah ditetapkan oleh MUNA, Majelis Ulama Nagari kita Nagari Magelang, yaitu wirid kita sekali lima pada hari. Jadi yang mau kita ukur kepada kita bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau seandainya masih ada keinginan daripada alim ulama kita, pemerintahan kita untuk mengadakan yang namanya majelis ilmu, majelis zikir, maka bagi kita masyarakat itu cepatnya. Itu cepatnya menurut apa yang telah diajukan oleh pemimpin kita. Karena dalam nagari kita pemimpinnya ada 3. Potongku 3 sajarangan, kotali 3 sapilin. Kalau nanti go penyelah satu, sayu sekato kabuki semua menaki kalurah semua menurun, aku nak adodo, nan bare nak ado nan bare, nan jauh nak ado nan jauh. Tapi nanti go nyobasan, mana yang tigo tigo? Mana yang tigo? Yang pertama alim ulama. Yang kedua jadi pandai itu siapa? Pemerintahan itu, Pak Walinya, Pak Jorongnya, atau tokoh-tokoh masyarakat itu. Yang ketiga siapa? Ini mama aku pemulu. Kenapa mesti buang masalah itu? Kita orang Minangkabau. Jadi mengaku kita orang Minangkabau. Lain. Kalau di Minangkabau itulah ada falsafah lah tercatat. Apa yang lah menjadi catatan dalam falsafah Minangkabau ada kata-katanya yang indah. Yang kadang-kadang kita orang Minangkabau yang mengaku Islam kita tak paham. Apa katanya?
menegakkan musaji. Lalu musaji kita. Lalu musaji. Aku no musaji. Dikaji dalam kurang adai untuk mengaji rukun nang limu di kita basamu untuk mengaji musaji. Jadi orang bilang kapau pun tak bisa lapih daripada musaji, tak bisa lapih daripada Al-Quran, tak bisa lapih daripada hadis. Saingonya bagi kita laki-laki Minang, ada piduannya. Kalau dulu, itu sama suami ketek masih mendapati. Kalau boleh bapak yang lebih tua daripada aku. Kalau kita orang laki-laki Minang dulu, itu kalau lah mulai agak cabai seketek, itu lalunya di mana? Di mana pak? Di mana? Di surau. Lalunya di surau. Di surau itu mana Ustaz? Yang pertama mengaji. Di salahan dia ayah ibu. Ayah bayi mantan kau guru. Mantannya pak, nak cik mantan saja doh. Nak cik barai senama pido, bangkui rotan. Apa yang dulu? Dia tahu rotan. Engku, buya, Ustaz, apa nak mau mengaji? Kau salahnya. Kau rotan. Kalau salahnya beko, kalau papi dilacui, lacui lah. Kalau gini pak, kalau kena lacui enak. Mau ayah. Kaneham. Kaneham tak. Baik itu orang tua kita. Makro saingonya ada tua dalam kata-kata Minangkabau. Bagi kami, bagi kita laki-laki. Adapun Islam si laki-laki tiga wajah di keduanya. Yang pertama jadi imam. Berarti kalau jadi imam itu pandai nak ngaji. Nah ada dulu anak laki-laki kurang Minangkabau yang nak pandai mengaji do. Karena dasarnya dari surau. Yang pertama juga jadi imam, yang kedua jadi khatib. Artinya dapatnya ilmu, mengartinya bisanya menyampaikan tagak dari mimbar, bisanya bagi ceramah. Itu laki-laki Minang. Dan yang ketiga jadi pemuk. Tiga. Jadi imam, jadi khatib, jadi pemuk. Jadi berarti apa? Orang Minangkabau walaupun ada adat istiadat dalam satu suku itu ada pimpinan yang bernama Pangulu, maka Pangulu yang ada di Minangkabau mengarati jo. Mengarati apa itu? Mengarati jo salah, mengarati jo agama, apa lain ada? Ini bertanya cik, ada tak gini minyak mama aku Pangulu yang nak mengerti jo kamu? Ada tak? Yang nak mengerti kata? Ada tak? Waduh lah dari undang-undang. Kenapa demikian? Karena minyak mama aku Pangulu tu nyo akan memimpin. Siapa yang dipimpinnya? Anak mana? Kamanakan. Jadi itu aku mau bacakan tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Bapak Ibu jemaah rahimahullah. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga selalu dicurah dan dilimpahkan kepada arwah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahimahullah, ini kita berada di masjid kita dalam rangka menangakan tausiah atau pengajian. Itu namanya majelis ilmu. Jadi kalau Nabi lah bagi kabar gembira, kabar rancak untuk kita. Apa keutamaan di antaranya kita menghadiri majelis ilmu? Yang pertama, kata Rasulullah, salaka thariqan yantamisu fihi ilma, sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan dari rumahnya menuju sampai di situ disampaikan ilmu, dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis, dibacakan peraturan syariat agama, nyopai ke situ. Maka berarti telah menempuh jalan yang memudahkannya untuk kasaru. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Iza maratum biriyadil jannah farta'u." Apabila kamu lewat lalu di mana? Lalu dengan tampek yang namanya Riyadul Jannah, taman-taman surga. Taman apa ibu?
Pak. Yung musuh Jawa ado nak niya ilong nyo kita. Jadi kalau yang musuh itu apa? Nyo pasti ingin kita sansaro, pasti kita ingin kita cilako. Jadi pada malam ini aku ulang-ulang nyo kaji yang akan aku utarakan yang menjadi musuh bagi kita dalam kehidupan kita. Apa Ibu? Kenapa dibaca? Karena pada masa sekarang pun jemaah rahimani rahimahullah sangat banyaklah caranya yang terbentang di hadapan kita, yang akan melemahkan kita, yang akan melemahkan generasi kita, yang akan menjauhkan kita, yang akan menjauhkan generasi anak cucu kita daripada agama Islam. Iyo tidak? Iyo tidak? Mana buktinya Ustaz? Gini mau tanya cik, kira-kira suara miko sampai nak keluar? Mana jawabannya? Yang disampaikan oleh guru kita tadi, Ustaz kita tadi. Pada malam ini kita kamadokan wirid munah. Kira-kira masyarakat kita yang ada di situ berapa orang Ibu? Mana? Nah, hadir ini ko ada nak sampai 5? Nak sampai 5 dah. Sampai 100? Baik itu panalah. Lah mulai terasa jauhnya jiwa akan perasaan orang Islam itu sendiri terhadap Islam. Itu diadakan sekali 5 kali hari. Diadakan oleh pimpinan kita siapa? Ulama kita itu pimpinan. Yang Allah perintahkan kita ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul. Wahai orang yang beriman, taatlah dan patuhlah kepada Allah dan Rasul wa ulil amri minkum dan pemimpin kamu. Labai mohon tadi. Ulama itu pemimpin. Yang hadir berapa? Entah berapa lah persennya. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah, kita diberikan istiqamah dan saudara-saudara kita yang masih belum terbuka baginya dibukakan Allah hatinya. Jemaah rahimani wa rahimahullah. Jadi adapun musuh kita dalam kehidupan pun banyak. Yang pertama musuh abadi. Musuh apa Ibu? Musuh kita manusia ko ada yang abadi. Siapa tu? Siapa Ibu? Itulah syaitan. Adu-adu kita manusia dalam dunia lain. Masih yang ada waktu itu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam waktu itu berada di surga. Lahmen yang mati surga. Tapi ada namanya iblis laknatullah. Indah sana, indah rela do. Nyusaki hatinya kepada Nabi Adam. Maka dicarikannya cara. Bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu tergelincir sasek keluar daripada sarung. Jadi nenek moyang kita di mana Ibu? Asalnya di mana? Di Sarugo. Ingin masuk Sarugo? Dia lain. Kalau dibaca masuk Sarugo lain berbagai. Ingin balik ke kampung asli kita? Menghilang pun nak kampung asli juga. Kau cuma numpang sebentarnya. Buktinya menumpang Ustaz tu nenek-nenek kita. Dulunya ada si kau gini ke mana? Baliknya pulang singgah tu sebentar. Di mana singgahnya?
musuh. Maka jadikan nyo musuh. Jangan dijadikan kawan setan tadi. Kenapa? Innama yad'u isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena cito-citonya setan, keinginannya setan terhadap kita manusia apa? Kita digodanya, kita dibujuknya, kita dirayunya, tapi sebanyak-banyaknya anaknya kita manusia untuk menjadi kawannya besok dalam PBO. Karena lah pasti masuk neraka. Masuk neraka. Tu mampunya. Wakatunya diperintahkan suci kepada Nabi Adam. Dia nak nama suci dong. Dia kalau merasa sombong, merasa paling hebat, kejadiannya paling lancar, ini yang paling santiang, nak namanya suci dong. Tak kapur. Dia usia dari serupa. Sebelumnya merangkik itu, nyoba sumpah di hadapan Allah. Apa sumpahnya Ustaz? Tengok dalam surah Al-An'am ayat 6 balik dan ayat 3 balik. Qala fa bima aghwaytani la udanna lahum siratal mustaqim. Lainnya mengakunya, ya Allah, di gara-gara Adam engkau marah kepada aku, engkau benci kepada aku, tausih aku daripada surga, engkau kutuk aku ya Allah. Maka aku berjanji di hadapan engkau ya Allah, aku akan selalu berusaha untuk membujuk, merayu anak cucu Adamku supaya apa? Menempuh jalan yang salah, meninggalkan jalan yang bana. Menempuh jalan yang buruk, meninggalkan jalan yang baik. Baca rohnya ya Allah. Diterangkan ayat 3 balik. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datangi mereka ya Allah dari muka. Dari mana ibu? Dari muka awak hadapan. Tak bisa ya Allah dari muka tidak malah dari belakang. Dari muka tak bisa masuk, tak bisa merayu dari belakang. Dari belakang pun tak bisa dari kanan. Dari kanan tak mampu dari kiri. Nanti itu akan mendapati manusia ya Allah, anak cucu Adamku banyak yang tak bersyukur kepada engkau ya Allah. Lima suruh kecil iblis tu gini bebo. Lebih banyak ada umat manusia yang tak bersyukur kepada Allah. Lebih banyak. Tak pandai berterima kasih kepada Allah. Nyatanya Ustaz, banyak manusia yang tak bersyukur. Syukur itu rasa terima kasih kita kepada Allah. Yang kita terima kasihkan, yang pertama, kita telah dijadikan oleh Allah sempurna. Yang kedua, syukur kita tinggal di bumi. Segala keperluan kita, itu Allah yang menjadikan. Yaudah ibu, lima ngaku kita bapak-bapak ibu, yang ada pada kita kok Allah yang menjadikan. Nikmat yang ada pada kita kok Allah yang mencukupkan. Mana ayatnya Ustaz? Tengok surah An-Nahl ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang ada bagi kamu daripada nikmat, nan rancak, nan elok, nan lama, nan lezat, nan sanang mancalik, nan sanang mananga, itu datang daripada Allah. Itu datangnya daripada Allah. Maka nikmat yang diberikan Allah tadi salah guna. Itu salah guna bebo. Ini salah guna. Kita dijadikan untuk apa bebo? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Maka kita lahir batin, jasmani dan rohani adalah untuk beribadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Maka di saat ada manusia yang tak beribadah, menjalankan ibadah kepada Allah, berarti dia tidak
Masalah judi online gini ya. Anak main kartu gini lah, anak main domino lah. Judi online. Abi. Dapat seminggu abi. Langsung bangkit ke meja mo dito. Dapat piti 1 juta. Abi 900. Tinggal 100,000. Dia kita ke bini. Apa tu bini? Ako nang garape ko ba? Ano po niya na diadunya na singlo ni Manami mo? Dia teme.
nilai. Nilainya itu yang pertama syariat, yang kedua adat. Yang dikatakan adat itu tata cara peraturan yang ada dalam negara itu orang Minangkabau, itu landasannya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau itu diterajukan, tanya dulu, elok tak, halal tak, baik tak. Ini mau tanya cek dulu. Kalau seandainya nikah itu halal haram, barang kawin itu walimah itu dianjurkan atau tidak? Dianjurkan. Acara nikah itu adukanlah walimah, walaupun memakai kambing yang membui. Supaya apa? Ulang tahun. Walimah memakai kambing dimakan bersama-sama mendoa. Tapi kalau yang organ haram. Kalau yang organ kan yang begitu, Pak. Kalau banking sudah. Dunia. Dunia. Coba lagi kita bayangkan, mohon maaf ya. Ini adalah yang sama ya. Baik di negara yang mau padang panjang walaupun serami mereka itu kalau lamarannya kayak itu dulu dan pakai ini. Ini bertanya cek apa? Awak beberapa kurang barogen. Nama nyanyi di situ siapa? Laki-laki bersih. Laki-laki juga bersih. Ya. Nama bersih itu anak siapa? Anak siapa? Lah, anak gading ulang atau bini ulang. Ini menyanyi jate. Awak kenapa apa? Awak nonton di bawah. Coba bayangkan tuh, kira-kira kalau di bagian ibu, kalau suami ibu menampak artis itu menyanyi, lupa dia ibu mah. Iya tidak? Iya tidak? Jujur saja lah, aku pun itu sama no. Nampak kan? Jadi ada nak tempatnya mungkin secara awal nafas itu tujuh dia, tapi secara syariat, secara adab, secara akhlak itu lama langkah akhlak. Coba bayangkan, masuk anak tadi atau bini orang, majoget kita tonton bersama-sama ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita maklumi. Jadi itu yang dikatakan yang kedua yang menjadi musuh itu adalah hawa nafsu. Kalau hawa nafsu cenderung kepada yang haram, lanyato ado bininya dinikahinya secara halal, pakai akad nikah, pakai saksi, pakai wali. Tapi akhirnya cari dulu yang dia tuh yang mulai itu dengan apa tuh? Hawa nafsu. Apa yang lebih parah? Kejadian di mana masuk ini? Dengan hawa nafsu, anak gading itu, anak bujang itu pabian berkumpul. Itu mesti kita ingin. Karena di Minangkabau itu ada pituannya. Ingin sahabat undangan, kulime, dicari sahabat undangan, dipilih sahabat. Kalau awak punya anak gading, punya anak bujang, itu tolong dijauh. Apa dia anak gading? Kini kopi itu baik begitu. Manfaatnya pun ada. Mulu-mulu miskol. Itu janjian bertamu. Sudah tupai berdua-dua. Akhirnya dia bawa kata biasa. Akhirnya bersobat itu dahulu baca kalau dahulu baca. Ini dahulu baca pada jawi dulu. Biasanya kalau membaca kan dulu. Jawi dulu atau baca? Jawi dahulu dia beli baca. Tapi kini pun dahulu baca kalau artinya dahulu kawin baru nikah dulu. Tak kawin dulu. Kadang yang lagi para mulai lah mengantumnya baru. Masya Allah. Dia tuh kejadian dari kita tuh. Akhirnya bertanya cek,
supaya kita bisa menghadapi musuh-musuh kita yang akan melalaikan kita, bahkan yang membuat kita meninggalkan ajaran maka jadilah kita orang Minangkabau yang